Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Astri Aitko di segmen Bacaan Ringan. Nah, bacaan ringan yang aku bahas kali ini adalah buku terbaru dari Kimbab Family. Buat kalian keluarga online pastinya udah nunggu-nunggu banget buku ini terbit. Dan akhirnya di bulan Maret ini buku ini akhirnya rilis ke permukaan dan udah banyak banget dibaca. Bahkan PO-nya itu tuh nyampe lebih dari 3.000 pesanan. Wah. Buat yang belum tahu dan bertanya-tanya, emang siapa sih Kimbab Family ini? Meskipun mungkin sebetulnya udah banyak yang tahu pasti ya. Jadi mereka itu tuh bermula dari sebuah channel YouTube yang ngebahas tentang aktivitas keluarga gitu. Anggota keluarganya itu terdiri dari Teh Gina, seorang perempuan asal Bandung yang kemudian menikah dengan Apajai yang berasal dari Korea. Jadi kayak keluarga multikultural gitulah disebutnya ya. Terus sekarang ini akhirnya Teh Gina dan Apajai udah punya 3 orang anak yang terdiri dari Suji, Yunji, dan juga Jio. Kalau yang belum tahu tentang Kimbab Family ini, segera cek YouTube-nya dan pasti bakalan langsung jatuh cinta sama keluarga ini. Nah, saking banyak fansnya dan juga ternyata pengalaman dari Apajai dan Teh Gina emang menarik, pada akhirnya mereka itu menerbitkan buku ini yang bakalan aku bahas sekarang. Oke, langsung aja. Jadi intinya banyak banget hal-hal yang diceritain di buku ini yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Jadi meskipun di YouTube-nya kita suka denger kisah tentang mereka masing-masing, tapi sebenarnya di YouTube itu tuh cuman permukaannya aja gitu. Sementara kalau di buku ini tuh bener-bener diceritain secara detail apa yang udah mereka lalui bersama atau mereka secara pribadi gitu antara Teh Gina dan Apajai. Yang meskipun secara garis besar keluarga online tuh udah tahu ya kisah tentang Apajai dan Teh Gina. Jadi kan si Teh Gina ini tuh dulunya adalah sekretaris di PLN. Nah, kemudian dia itu bersekolah bahasa di Cina dan pada akhirnya ketemu dengan Apajai, terus menikah. Terus ternyata Teh Gina itu lumayan stres di awal-awal pernikahan karena yang tadinya wanita karir tapi harus jadi ibu rumah tangga dan kemudian langsung mempunyai anak juga gitu. Terus ternyata pas si anak yang pertama masih kecil udah mengandung anak kedua, kemudian anak ketiga, dan sekarang Teh Gina yang dulunya wanita karir menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga. Nah, kurang lebihnya sebenarnya sama aja sih dengan yang kita tahu sebelumnya, tapi yang detail-detailnya itu kayak apa, ketemu di Cinanya itu prosesnya itu kayak apa, terus apa yang bikin si Apajai ini tuh tertarik sama Teh Gina dan sebaliknya gitu, terus perjuangan itu tuh kayak apa sih. Selama ini kan kita dengar kalau Teh Gina itu stres, nah stresnya itu kayak gimana, pokoknya digambarkan banget deh di buku ini. Jadi sebenarnya banyak keseruan-keseruannya itu justru dari cerita-cerita yang memang belum pernah mereka ceritakan di YouTube kayak gitu. Nah, terus kalau dari segi penulisan sebenarnya di sini tuh sudut pandangnya lebih banyak dari segi sudut pandang Teh Gina karena memang si Apajai kan keterbatasan bahasa juga kali ya, jadi ada dari sudut pandang Apajai cuman dikit di bagian akhir gitu. Makanya pas baca buku ini aku tuh kayak menemukan kepribadian baru dari Teh Gina gitu loh, yang sebelumnya kan kalau dia lihat di YouTube itu kayak orangnya tuh tertutup gitu, membatasi diri untuk nggak mau terlalu cerita banyak tentang kehidupan pribadinya. Kalau di sini justru dia itu terkesan terus terang banget gitu tentang apa yang udah dia lalui. Makanya kalau keluarga online yang baca buku ini pasti jadi bakalan ngerasa lebih deket sih sama Teh Gina, atau bukan lebih deket sih tapi mengenal sisi lain dari Teh Gina yang biasa kita lihat di YouTube gitu. Terus selama ini juga kan banyak diceritain bahwa Teh Gina itu tuh orangnya atraktif, terus juga cerdas, terus juga sutset lah gitu ya kalau kata orang Sunda mah, tapi karena biasanya kita ngelihat di YouTube doang itu tuh nggak terlalu bisa kita bayangkan gitu ya, karena kalau di YouTube itu tuh kelihatannya itu tuh kalem gitu, pokoknya pendiam gitu ya. Tapi kalau di buku kita tuh bisa ngerti gitu kenapa orang-orang memberikan kesan bahwa Teh Gina itu tuh orangnya bener-bener cekatan gitu, karena dari proses hidupnya, dari pengalaman yang udah dia lalui itu tuh kelihatan banget bahwa dia memang orang yang seperti itu gitu, seaktif itu. Jadi intinya karakteristik tentang Teh Gina yang biasa kita dengar itu tergambarkan dari buku ini. Nah, yang aku suka juga dari buku ini adalah, jadi ini kan bukan buku pertama yang dikeluarkan oleh seorang YouTuber ya. Sebelum-sebelumnya itu udah ada beberapa dan sebagiannya udah aku baca juga. Tapi menurut aku ada yang berbeda antara buku ini dengan buku para YouTuber yang lain. Kalau buku YouTuber yang lain menurutku pribadi biasanya tulisannya itu kurang enak dibaca. Entah mungkin karena gaya penulisannya atau alurnya yang menurut aku nggak terasa ngalir. Jadi kelihatan gitu dari pemilihan katanya gitu. Kalau di buku ini justru menurut aku ini tuh kayak tulisan penulis aja gitu. Jadi bacanya itu bukan kayak lagi baca
YouTuber yang menceritakan kisah hidupnya, tapi emang lagi baca tulisan penulis aja gitu rasanya. Karena selain dari pemilihan kata, menurutku si Teh Gina ini tuh tahu gitu apa yang mau dia ceritakan dan fokus gitu, jadi nggak ngebahas kemana-mana, kita tuh jadi ngerasa kayak lagi baca cerita aja gitu, ngalir dan fokus gitu. Selain itu juga tulisannya itu tuh kayak terasa jujur banget. Ini tuh kalau kita baca novel kan kita bisa langsung ngebayangin atau bahkan kita langsung bisa masuk ke karakteristik tokohnya gitu. Nah itu kayak gitu, jadi ketika ada tulisan tentang kesedihan, kita tuh bisa ikut ngerasain sedih, atau kita itu bisa ngerasain stresnya juga gitu. Jadi ini tuh kayak si ceritanya emang hidup gitu, tulisannya ada rasanya, itu yang aku suka sih. Makanya secara keseluruhan menurut aku, meskipun buku ini tuh ringan sebenarnya secara topik, tapi menurutku berisi gitu. Karena ini tuh sebenarnya bukan buku yang tipenya itu mengajari gitu, tapi kita itu tetap bisa belajar gitu sebagai pembaca dari pengalaman-pengalaman hidupnya Teh Gina dan Apa Jay. Nah kalau dari segi cerita, mungkin teman-teman bakalan penasaran emang kayak gimana sih dulu ada dalam tanda kutip konflik antara Teh Gina dan mertua. Karena kalau kita lihat di YouTube kan mereka itu kelihatan akur gitu ya, suka makan bareng, jalan-jalan bareng dan lain-lain. Nah ternyata memang nggak semudah itu untuk jadi harmonis kayak sekarang, ada rintangan-rintangannya gitu di awal pernikahan. Tapi yang aku suka, Teh Gina itu meskipun dia menceritakan tentang kestresannya gitu ya, tapi ini tuh kita bisa ikut ngerasain. Cuman kita itu nggak lantas jadi menghakimi mertuanya gitu, nggak jadi sebel juga gitu, karena ini tuh sudut pandangnya emang cerita aja gitu, bukan untuk menjelek-jelekan mertua. Itu bagus sih. Kenapa bagus? Karena berarti pemilihan katanya tepat. Nah terus kalau misalkan di YouTube Kimbab Family itu lagi ada konten masak-masak, biasanya pasti banyak banget komen-komen yang senada tentang satu hal. Tapi ternyata si hal itu tuh udah dilakukan sama Teh Gina dan Apa Jay. Aku juga kaget sih dan salut gitu sama mereka. Apa itu? Yang penasaran langsung aja baca bukunya. Soalnya kalau keluarga online menurut aku emang seru banget sih kalau baca buku ini. Jadi aku rekomendasiin banget sih buat keluarga online untuk baca buku ini. Dan kalaupun yang nggak suka baca, ini tuh tipe buku yang sekali duduk bakalan langsung pengen terus-terusan baca ke halaman berikutnya, karena emang gaya penulisannya ringan, terus di dalamnya juga tuh ada ilustrasi-ilustrasi atau foto-foto yang bikin kita itu enak gitu untuk terus baca, nggak bosen pokoknya. Aku pribadi baca buku ini sehari langsung beres. Terus yang aku suka juga si ilustrasi atau desain-desain dari tiap lembarnya ini tuh nggak bikin kita sebagai pembaca terganggu gitu, karena ada beberapa buku yang kelihatannya itu fokus banget sama ilustrasi, tapi untuk aku pribadi yang jarang baca buku yang bergambar gini tuh rasanya kayak dalam tanda kutip terganggu gitu karena terlalu rame. Tapi kalau ini enggak, aku suka karena di beberapa bagian justru yang lagi ngomongin cerita-cerita serius itu nggak ada ilustrasinya. Nah kayak ini nggak ada ilustrasinya meskipun di sini ada gitu. Jadi si ilustrasi-ilustrasinya itu nggak mengganggu sama sekali, malah jadi nambah keseruan baca buku ini. Yang terakhir yang aku suka juga dari buku Kimbab Family ini tuh, mereka itu di awal memperkenalkan diri mereka sebagai Kimbab Family kepada orang-orang yang mungkin belum tahu tentang Kimbab Family sebelumnya gitu. Jadi ini tuh tidak eksklusif. Di awal mereka memperkenalkan siapa diri mereka dan menyapa juga orang-orang yang mungkin belum tahu dengan Kimbab Family. Intinya gitu sih tentang buku Kimbab Family ini. Mungkin aku lumayan bias ya karena aku emang suka sama Kimbab Family, jadi aku tuh kayak nggak menemukan apa yang aku kurang suka dari bukunya ini. Soalnya biasanya kan di konten-konten yang lain aku tuh mencoba untuk seobjektif mungkin nyeritain apa yang aku suka dan yang aku nggak suka. Tapi kalau ini jujur sampai sekarang aku masih belum menemukan nggak sukanya sih. Apalagi kalau ini buku perkenalan, ini tuh emang udah cukup untuk kita kenal gitu dengan siapa Kimbab Family ini. Mungkin nanti kalau ada buku kedua atau selanjutnya bakalan lebih kelihatan gitu ya, karena mungkin bakalan lebih detail dan lain-lain. Tapi untuk buku pertama sih aku suka banget sama buku Kimbab Family ini. Dan di sini tergambarkan banget bahwa orang-orang yang cerdas gitu dimanapun, mau itu dia sebagai sekretaris di perusahaan yang besar ataupun pada akhirnya dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Kalau yang berkualitas mah yang berkualitas aja gitu ya, dia pada akhirnya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga pun sebagai ibu rumah tangga yang berkualitas gitu. Yang aku lihat gitu sih dari kisah hidupnya Teh Gina. Nah kalau yang udah baca, share juga dong menurut kalian gimana tentang buku ini. Apakah kalian puas dengan kisah yang ada di dalamnya atau ada kurang-kurangnya mungkin? Coba share di bawah ya. Sampai ketemu di kolom komentar. Dah.